Samsung yang dikenal sebagai salah satu raja smartphone kembali membuat gebrakan setelah kita bahas tentang kehadiran Samsung S24 Ultra yang telah lulus sertifikasi TKDN di Indonesia. Kini giliran seri Samsung A15 yang ikut masuk dalam daftar sertifikasi TKDN. Samsung memang tidak pernah berhenti mengejutkan kita, mereka terus berinovasi dan memperkenalkan produk-produk yang tak hanya canggih tapi juga sesuai dengan kebutuhan pasar Indonesia. Tidak heran jika Samsung masih menduduki posisi teratas dalam penjualan ponsel di Indonesia. Di pasar Vietnam, Samsung telah meluncurkan seri terbarunya, yaitu Samsung A15, Samsung A15 5G, dan Samsung A25 5G dengan harga yang sangat terjangkau. Dan kabar baiknya, Vietnam bukan satu-satunya negara yang beruntung, pasar Indonesia tampaknya akan segera menyusul. Menurut informasi yang kami dapat, varian terendah dari seri ini yaitu Samsung A15 bakal dijual di Indonesia dengan harga yang bersahabat sekitar 2 jutaan saja. Menariknya, perangkat ini sudah mendapatkan sertifikasi TKDN di Indonesia dengan model SMA155F dan SMA156E. Samsung Galaxy A15 4G dan 5G telah terdaftar dengan tingkat kandungan lokal sebesar 38,30%. Ini menandakan bahwa mereka tidak hanya siap masuk pasar tapi juga mendukung industri lokal. Di video ini, kita akan bahas lebih dalam tentang seri A terbaru dari Samsung ini, apa saja fitur unggulannya, bagaimana dengan performanya. Dan tentu saja kapan kira-kira kita bisa mendapatkannya di Indonesia. Pertama-tama kita akan lihat bagian belakang kedua ponsel ini, baik varian 4G maupun 5G masih menggunakan bahan plastik dengan desain kamera vertikal yang menurun sejajar. Ini memberikan kesan yang familiar, mirip dengan seri-seri sebelumnya. Jadi bagi kalian yang mengharapkan revolusi besar dalam desain kamera, mungkin akan sedikit kecewa karena tidak ada perubahan signifikan di sini. Selanjutnya, mari kita bahas dimensi dan beratnya. Samsung A15 series ini memiliki bodi yang cukup ramping dengan ketebalan hanya 8,4 mm, namun beratnya terasa di tangan mencapai 200 gram. Ini memberikan kesan yang kokoh dan solid, tapi mungkin sedikit berat bagi sebagian pengguna. Dan terakhir, kita akan lihat pilihan warnanya. Samsung menawarkan varian warna yang cukup beragam termasuk biru, kuning, hitam, dan silver. Namun ada sedikit rasa kecewa karena desain umumnya terlihat monoton dan tidak banyak berubah. Yang paling menonjol, kedua HP ini masih menggunakan layar Super AMOLED 6,5 inci FHD+. Layarnya memiliki desain tetesan air Infinity U yang elegan dengan refresh rate 90 Hz. Kecerahan maksimumnya mencapai 800 nits yang sangat terang dan jelas bahkan di bawah sinar matahari langsung. Tidak hanya itu, Samsung juga telah memasang Gorilla Glass 5 terbaru yang menambah kekuatan dan ketahanan layar. Namun ada satu hal yang mungkin akan mengecewakan beberapa dari kalian. Bezel bawah atau dagunya masih terlihat cukup tebal. Dan bagi kalian yang berharap Samsung akan melakukan lonjakan besar dalam teknologi layar, mereka mungkin harus sedikit bersabar. Sepertinya untuk saat ini Samsung masih belum siap untuk melakukan upgrade besar-besaran pada layar seri A ini. Di satu sisi, Samsung A15 4G yang menggunakan chipset MediaTek Helio G99, sementara di sisi lain versi 5G dari seri yang sama ini dibekali dengan chipset Dimensity 6100 Plus. Yang dibuat dengan teknologi fabrikasi 6 nanometer. Ini adalah dua chipset yang cukup menarik untuk dibandingkan. Tapi apakah perbedaan antara kedua chipset ini benar-benar signifikan? Saat kami membandingkan MediaTek Helio G99 dengan Dimensity 6100 Plus, kami menemukan bahwa perbedaannya tidak terlalu mencolok. Meskipun versi 5G unggul sedikit dari Helio G99 dalam beberapa aspek, dalam penggunaan nyata perbedaan performanya tidak terlalu terasa. Kita berbicara tentang RAM 8GB yang dikombinasikan dengan dua pilihan penyimpanan internal, yaitu 128GB dan 256GB. Tidak hanya itu, tipe RAM yang digunakan adalah LPDDR4X dan untuk internalnya Samsung menggunakan UFS 2.2. Kedua ponsel ini juga menjalankan Android 14 dan One UI 6.0. Samsung terkenal dengan komitmennya dalam memberikan update dan seri A15 ini tidak terkecuali. Kita akan melihat update sistem operasi hingga 4 kali dan update keamanan selama 5 tahun. Kedua ponsel dari seri A15 ini telah mencatatkan skor Antutu yang mengesankan, yakni mencapai angka 400.000 di Antutu versi 10. Ini menandakan bahwa chipset yang digunakan oleh Samsung tidak hanya bertenaga, tapi juga mampu bersaing ketat dengan brand-brand asal Cina yang dikenal dengan performa tinggi mereka. Seri A15 dari Samsung ini hadir dengan konfigurasi kamera yang cukup menarik. Kedua ponsel dalam seri ini dilengkapi dengan kamera utama 50MP, ultra wide 8MP, dan makro 2MP. Untuk selfie mereka menyediakan kamera 13MP.
Namun ada satu hal yang mungkin sedikit mengecewakan meskipun dilengkapi dengan chipset yang mampu merekam video hingga 2K pada 30 fps. Baik kamera depan maupun belakang dari Samsung A15 series ini hanya mendukung perekaman video Full HD Plus pada 30 fps aja. Konektivitas adalah salah satu aspek kunci dalam smartphone modern dan Samsung A15 series ini tampaknya tidak mengecewakan. Kedua ponsel ini dilengkapi dengan berbagai fitur konektivitas yang lengkap dan penting bagi banyak pengguna. Dari audio jack 3,5 mm yang masih banyak dicari koneksi NFC yang memudahkan transaksi sehari-hari, slot memory card yang mendukung hingga 1 TB. Sensor sidik jari di samping layar yang praktis, Bluetooth 5.3 untuk konektivitas nirkabel yang stabil dan tak ketinggalan USB Type-C 2.0. Dengan kelengkapan fitur konektivitas ini, Samsung A15 series tampaknya siap memenuhi berbagai kebutuhan penggunaannya baik untuk pekerjaan, hiburan, maupun aktivitas sehari-hari. Kedua model dari seri ini baik versi 4G maupun 5G dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Samsung masih mempertahankan pengisian cepat hanya 25 Watt. Samsung A15 yang telah menjadi bahan pembicaraan banyak orang di Vietnam dijual dengan harga yang cukup kompetitif. Untuk varian dengan RAM 8GB dan penyimpanan 128GB harganya sekitar 3,2 jutaan. Sementara itu varian dengan penyimpanan yang lebih besar yaitu 8GB RAM dan 256GB internal sedikit lebih mahal dijual sekitar 3,5 jutaan. Tidak ketinggalan versi 5G dari Samsung A15 series juga hadir dengan penawaran harga yang menarik. Varian dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB dijual dengan harga 4 juta pas. Ini menunjukkan bahwa perbedaan harga antara varian 4G dan 5G tidak terlalu signifikan, membuat pilihan antara keduanya menjadi lebih menarik. Untuk prediksi kami, Samsung A15 versi 4G mungkin akan dijual sekitar 2,4 jutaan. Sementara versi 5G-nya bisa diharapkan dijual dengan harga mulai dari 3 juta kecil saja. Mengingat A14 sebelumnya saja cuma dipatok seharga 2,9 jutaan, untuk varian 5G-nya tak menutup kemungkinan versi Samsung A15 kali ini bakal dijual murah juga. Pertanyaan besar yang muncul adalah manakah yang lebih layak untuk dibeli. Dari segi kami, rekomendasi cenderung jatuh pada Samsung A15 versi 4G. Alasannya sederhana, kedua chipset pada versi 4G dan 5G tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Namun buat kalian yang sedang mempertimbangkan koneksi 5G sebagai faktor utama, versi 5G mungkin bisa menjadi pilihan. Tapi jika ditanya kepada saya pribadi, saya akan memilih versi 4G yang lebih terjangkau karena perbedaannya dengan versi 5G tidak terlalu mencolok. Dan terakhir, tentang kapan ponsel ini akan dirilis di Indonesia. Biasanya Samsung Indonesia memperkenalkan produk baru di awal Januari 2024. Namun tidak tertutup kemungkinan perilisannya bisa dipercepat menjadi akhir tahun 2023 ini.